Selamat datang pada pembelajaran daring mata kuliah probabilitas dan statistika A. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai beberapa distribusi peubah acak diskrit. Di antaranya yaitu distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Nah, kita lihat dalam diagram ini adalah pembagian dari distribusi peubah acak diskrit dan kontinu. Peubah acak diskrit sebenarnya ada 6 jenis. Nah, namun saat ini kita hanya akan membahas keempat ini saja. Sedangkan untuk yang kontinu itu ada sebenarnya 8 jenis. Namun, nanti untuk bab selanjutnya kita hanya membahas 3 ini saja. Nah, kita lihat untuk kaitan antara keempat jenis dari distribusi peubah acak diskrit. Nah, distribusi Bernoulli itu kita gunakan saat N-nya, sampelnya itu N-nya itu adalah 1. Namun apabila lebih besar dari 1, maka itu akan disebut sebagai binomial. Nah, binomial ini itu merupakan distribusi yang bisa kita gunakan untuk sampling dengan pengembalian. Sedangkan hipergeometrik ini kita gunakan untuk sampling tanpa pengembalian. Lalu kaitan binomial dengan Poisson ini apa? Ketika binomial itu digunakan N-nya besar dari 1, maka Poisson itu kita gunakan saat si N-nya itu menuju tak hingga. Lalu nilai peluangnya itu hampir mendekati 1. Jadi bukan pas 1 ya, tapi mendekati 1. Nah, kita lihat satu persatu ciri khas dari distribusi peubah acak diskrit ini. Yang pertama, kita lihat distribusi binomial. Sebenarnya distribusi binomial ini didasarkan pada proses Bernoulli. Proses Bernoulli itu apa? Itu suatu eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang, namun usahanya itu hanya mempunyai 2 kemungkinan. Bisa sukses atau gagal, bisa cacat atau tidak cacat, bisa ya atau tidak. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, itu saja. Lalu kita lihat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Bernoulli. Syaratnya apa? Percobaan itu terdiri atas N usaha yang berulang. Jadi dilakukan secara berulang-ulang ya. Lalu tiap usaha itu hanya memberikan hasil yang dikelompokkan menjadi sukses atau gagal. Jadi peluang sukses ini dinyatakan dengan P, lalu peluang gagal ini dinyatakan nanti dengan Q. Kita lihat contohnya. Dari sini ada pengambilan 3 buah barang secara acak. Jadi kalau kita lihat ya, pengambilan dari 3 buah barang, yang di barang ini merupakan satu hasil proses manufaktur, diperiksa, kemudian diklasifikasikan dalam kategori baik, N, dan kategori cacat, D. Misalkan X itu peubah acak menyatakan jumlah barang yang cacat. Jadi kita lihat dari tabel ini, di tabel ini hanya ada 8 kemungkinan hasilnya. Ya. Jadi bukan kombinasi ya. Jadi tiga barang itu bisa dikelompokkan menjadi kategori baik dan tidak baik. Itu kita lihat dari sini nih. Dua pangkat 3 ya. Nah, jadi kita lihat untuk kombinasi yang pertama itu kan yang cacatnya 0 ya. Lalu yang kedua yang cacatnya 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. Jadi kita lihat nilai yang mungkin dari X itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, diandaikan bahwa peluang cacat itu adalah 25%, berarti 1/4. Kita akan cari semua peluang dari ke-8 kemungkinan tadi. Jadi kamu coba hitung dari ke-8 hasil 8 kemungkinan yang tadi, kamu hitung semua peluangnya masing-masing. Nah, jadi saat dia peluang NDN, berarti N itu kan baik ya, bagus.
Berarti peluangnya kan 1 dikurang peluang cacat. Peluang cacat tadi 1/4, berarti 3/4 kali 1/4 kali 3/4. Maka menghasilkan 9/64. Demikian seterusnya, nanti dapat kita nyatakan bahwa ketika nanti X-nya 0, berarti ini yang tidak cacatnya 0, itu nilainya adalah 27/64. Lalu ketika yang cacatnya 1, itu adalah 27/64 juga. Lalu ketika X-nya 2, nilai yang cacat itu adalah 9/64. Lalu ketika X-nya 3, yang nilai cacat itu adalah 1/64. Nah, itu. Jadi jumlah X yang cacat, ini yang cacat ya. Jumlah X yang cacat dari N percobaan Bernoulli itu disebutlah dia perubahan acak binomial. Jadi seandainya kita mau mencari ya berapa saat X-nya itu adalah 2, berarti 2 yang cacat. Maka PX sama dengan 2, F2 itu adalah binomial, ini X-nya 2, N-nya 3, P itu berarti peluang yang cacat 1/4, maka dia adalah 9/64. Dari mana diperoleh 9/64 ini? Itu merupakan rumus dari binomial dapat kita selanjutnya ini. Jadi seandainya suatu usaha Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q, maka Q-nya itu adalah 1 dikurang P. Maka distribusi peluang dari perubahan acak binomial X, yaitu jumlah sukses dari N usaha yang independen, itu adalah B, X, N, P. Itu rumusnya kombinasi NX, P pangkat X kali Q pangkat N min X, di mana X-nya 0, 1, 2, sampai dengan N. Jadi dari distribusi binomial ini kita juga bisa mencari rataannya. Rataannya itu berarti ekspektasi X-nya itu adalah N kali P, N kali peluang sukses. Sedangkan variansinya berarti itu adalah NPQ atau bisa dinyatakan dengan NP kali 1 dikurang. Kita lihat contohnya di sini. Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah bahwa peluang tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Berarti dari sini kita lihat ya, dia suku cadang itu tahan uji goncangan, berarti dia sukses, P-nya adalah 3/4. Nah, yang ditanya itu adalah ketika 2 dari 4 akan diuji tidak akan rusak, berarti X-nya 2, N-nya 4, P-nya 3/4. Maka kita lakukan dengan distribusi binomial. Sehingga diperoleh seperti ini, 4 kombinasi 4, 2, 3/4 kuadrat, ya, karena X-nya 2. 1 dikurang 3/4 pangkat N, N-nya 4 dikurang 2. Sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 27/128. Nanti kamu coba ikuti perhitungannya ini di kertasnya agar mengerti ya. Nah, biasanya itu dalam soal kita diminta untuk menghitung distribusi kumulatif. P, X kurang dari R atau P antara X-nya di antara A dan B. Nah, maka kalau misalnya kumulatif berarti kan penjumlahan dari yang sebelumnya juga ya. Nah, misalnya kalau X kurang R kita lihat dari sini nih. Nah, jadi menggunakan sigma di sini. Lalu kalau antara A sama B berarti sigmanya dari A sampai B. Nah, sebenarnya ini kan bisa dihitung secara manual. Tetapi sebenarnya sudah tersedia tabel binomial yang sudah berisi nilai B, X, N, P untuk bermacam-macam nilai X, N, P. Jadi tabel binomial itu merupakan tabel distribusi kumulatifnya ya. Nah, nanti coba kamu download ya dari Google, coba cari tabel binomial. Nah, ketika kamu nanti
download tabel binomial, nanti coba kamu perhatikan di tabel binomial itu, ketika misalnya kita mau mencari peluang X kurang dari 10 untuk N-nya 15, P-nya 0,4, maka kita lihat dari tabel itu, ya, dari tabel itu kita bentuk seperti ini. P, X kurang dari 10, binomial X, N-nya 15, P-nya 0,4, X-nya bergerak dari 0 sampai 9, maka di tabel itu kamu nanti akan lihat nilainya itu adalah sebesar 0,9662. Lalu ketika kamu ingin menghitung nih, kalau saat X-nya 5 sama dengan berapa? Nah, dengan N yang sama dan P yang sama, kita akan hitung peluang X sama dengan 5. Maka mencarinya gimana? Nah, kita cari sigmanya dari 0 sampai 5, kita kurang dengan sigmanya X-nya dari 0 sampai 4. Berarti kita lihat di sini, nilai dari B sigma X sama dengan 0 sampai 5 itu adalah 0,4032 dikurang 0,2173 untuk sigmanya X sama dengan 0 sampai 4. Nah, ini diperoleh dari tabel distribusi binomial tadi. Nah, kamu coba lihat, pastikan bahwa angka ini sama dengan tabel yang telah kamu download dari Google. Nah, kita lihat contohnya. Peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang terjadi itu adalah 0,4. Jika diketahui 15 orang yang telah mengidap penyakit ini, tentukan peluang sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh. Untuk yang A. Nah, kita lihat. Berarti kan kita bisa membentuk di sini N-nya 15, P-nya 0,4. Maka peluang X besar dari 10 kan sekurang-kurangnya 10, berarti minimal 10. Itu boleh kita tuliskan jadi seperti ini. 1 dikurang peluang X kecil dari 10. Berarti kita cari berapa peluang X kurang dari 10. Nah, kalau X kurang dari 10 ini berarti kan X-nya itu bergerak dari 0 sampai 9. Nah, kalau kita hitung manual dengan N-nya 15, itu akan memakan waktu yang lama untuk menghitung kombinasinya. Maka alternatifnya kita menggunakan tabel distribusi binomial. Kita cari di tabelnya berapa nilai dari ketika X-nya 0 sampai 9, lalu N-nya 15, P-nya 0,4, maka diperolehlah dari tabel itu 0,9662. Lalu 1 dikurang 0,6692 akan diperoleh nilai peluangnya 0,0338. Lalu yang berikutnya kita lihat dari sini. Yang B, ditanya dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh. Berarti kan 3 sampai 8 orang. Berarti termasuk 3 orang, 4 orang, 5, 6, 7, 8. Maka bagaimana kita mencari peluangnya antara 3 dan 8? Maka kita bentuk sigmanya seperti ini. Namun kalau di tabel binomial kan tidak ada bergeraknya dari 3. Maka kita buat supaya bergerak dari 0. Caranya gimana? Nah, kita buat di sini sigmanya bergerak dari 0 sampai 8. Ya, berarti 0 sampai 8. Kita kurangi dengan sigma yang bergerak dari 0 sampai 2. Berarti kan artinya ini adalah peluang X antara 3 dan 8. Nah, antara 0 sampai 8 nilainya itu 0,9050. Lalu kita kurangi yang ini. Ini diperoleh dari sigma 0 sampai 2. Maka kita kurangi menghasilkan 0,8779. Lalu kita lihat pertanyaan 3. Tepat 5 orang bisa sembuh. Berarti X sama dengan 5. Nah, kita lihat ya kalau mencari X sama dengan 5. Caranya gimana? X sama dengan 5. Nah, bisa kita ambil dari 3 sampai dengan 5. Kita kurangi dengan
dari 3 sampai dengan 4. Berarti kan sisa di sini hanya X sama dengan 5 nantinya. Maka diperolehlah hasilnya 0,1859. Nah, kemudian kita lihat untuk distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Secara acak, diambil sebanyak N tanpa dikembalikan dari N benda. K dari N benda diklasifikasikan sukses, sedangkan N dikurang K itu diklasifikasikan gagal. Jumlah sukses X dari eksperimen hipergeometrik itu disebut sebagai peubah acak di hipergeometrik. Jadi, distribusi hipergeometrik itu dinotasikan dengan H, X, N, N kecil, K. Nah, sehingga kita bisa lihat dari sini, untuk distribusi hipergeometriknya, H, X, N itu jumlah bendanya, N kecil itu adalah yang diambil, K itu adalah jumlah yang sukses, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya. Untuk mencari rataannya gimana? Rataannya adalah NK per N besar. Lalu untuk mencari variansinya, ini. Kita lihat contohnya di sini. Sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang dipilih secara acak dari 3 orang mahasiswa TE dan 5 orang mahasiswa IF. Tentukan rumus distribusi peluang banyaknya mahasiswa TE yang terpilih dalam panitia tersebut. Lalu hitung peluang terpilihnya 2 orang mahasiswa TE. Nah, kita lihat dari sini ada 2 buah kelompok, mahasiswa TE dan IF. Jumlahnya itu adalah 8. Nah, yang mau dipilih itu adalah 5. Sedangkan K itu adalah jumlah yang akan dipilih, yaitu kan mahasiswa TE ya, 3 orang. Nah, maka distribusi peluangnya dapat kita tuliskan seperti ini. H, X 8, N-nya, N kecilnya 5, K-nya 3, berarti KX, 3X, lalu ini adalah N besar dikurang K, 5, lalu N kecil dikurang dengan X per N besar, N kecil, 8, 5. Lalu kalau ditanya, berapa peluang kalau terpilihnya 2 orang mahasiswa TE dari 5 orang yang dipilih secara acak? Maka tinggal kita ganti X-nya 2. Maka akan menghasilkan 30 per 56. Jadi notasi yang tanda yang kurung ini, ya itu adalah kombinasi ya. Nah, ini contoh yang sama juga ya. Kita lihat dari sini. Ini nanti coba kamu hitung sendiri. Hanya di sini tambahnya apa? Ditanyakan rataan dan variansinya. Nah, rataan dan variansinya tinggal masukin aja ke rumus. NK per N besar ya. Itu. Lalu cari variansinya apa? Tinggal masukin juga ke rumus. Nanti coba kamu hitung, kamu coret di kertas coretan kamu. Lalu kita lihat distribusi yang berikutnya, distribusi Poisson. Sebenarnya Poisson ini merupakan distribusi yang menyatakan banyak sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Jadi notasinya seperti ini, P, X, lambda. E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Jadi lambda itu menyatakan rata-rata banyaknya yang sukses terjadi per satuan waktu atau daerah tersebut. Sedangkan E-nya itu menyatakan nilai dari bilangan Euler ya. Nah, distribusi Poisson ini dapat dibentuk dari 2 pendekatan. Pendekatan proses Poisson atau bisa juga dengan pendekatan distribusi binomial. Nah, untuk mencari kumulatifnya itu bisa dilihat dari tabel Poisson. Nah, kamu juga punya tugas untuk mencari download tabel Poisson di Google-nya. Nanti itu akan membentuk nilai dari kumulatifnya ya. Lalu ada min. Min itu berarti nilai lambdanya. Sedangkan variansinya itu sama nilai lambdanya juga. Kita lihat contohnya.
Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam satu percobaan laboratorium adalah 4. Berarti dari sini kan lambdanya 4 ya, dalam satuan waktu ya, selama 1 milidetik. Berapa peluang 6 partikel melewati penghitung itu dalam 1 milidetik tertentu? Berarti kita lihat dari sini, dengan menggunakan distribusi Poisson, maka kita cari X-nya 6, lambdanya 4, ini kita hitung ya. Nah, kita hitung, nilainya ini boleh juga kita lakukan pendekatan dengan tabel distribusi Poisson. Nanti kamu, berarti saat X-nya 6, kita ambil sigmanya dari 0 sampai 6, dikurangi dengan sigmanya dari 0 sampai 5. Ya, tapi lihat ya, saat lambdanya 4, maka nilainya itu udah 0,8893 dikurang 0,7851. Maka menghasilkan 0,1042. Jadi ketika kamu menghitung manual dengan cara ini pakai kalkulator, nilainya itu akan sama dengan menggunakan tabel ini juga. Nanti kamu coba hitung. Nah, kalau pendekatan distribusi binomial bagaimana? Kita lihat dari sini. Ketika binomial X, N, P, kalau N-nya menuju tak hingga, lalu P-nya mendekati 0, maka nilai lambdanya itu kan, nilai rataan, nilai lambdanya itu adalah N kali P. P, maka dari sini P-nya diperoleh lambda per N. Sehingga dari binomial, itu bisa kita lakukan pendekatan dengan Poisson. Nah, ini buktinya ini nanti coba kamu lihat ya dari sini. Ini kan dia dari rumus binomial. Jadi kita jabarkan ya, kita ganti P-nya. Nah, P-nya menjadi lambda per N. Lalu diselesaikan di sini. Ya, dijabarin. Maka saat nanti N-nya menuju tak hingga, maka kita cari nilai limitnya. Nah, nilai limitnya ini akan bernilai ini nanti yang di atas ini kan limitnya E pangkat min tak hingga, sedangkan yang di bawah itu nilainya adalah 1, sehingga nanti sisanya tinggal ini lambda X ya. Kalau ini kan tadi ini 1 nih, lambda X, lambda pangkat X, E pangkat lambda per E pangkat min lambda per X faktorial yang ini. Jadi dari binomial itu bisa kita lakukan pendekatan Poisson. Contohnya, di sini dalam suatu produksi yang menghasilkan barang dari gelas, terjadi gelembung atau cacat sehingga barang sulit dipasarkan. Diketahui rata-rata 1 dari 10.000 barang mempunyai 1 atau lebih gelembung. Berapa peluang bahwa sampel acak sebesar 8.000 barang akan berisi kurang dari 7 yang bergelembung? Maka dari sini kita lihat N-nya itu kan sangat besar ya, 8.000. Jika kita menggunakan binomial dengan N-nya 8.000, kita cari nilai nanti kombinasi itu akan sangat besar. Maka kita lakukan pendekatan dengan Poisson. Lalu nilai peluangnya. Peluangnya dia cacat, berarti kan rata-rata tadi dikatakan 1 dari 1000, berarti peluangnya 0,001. Sehingga kita cari lambdanya. Lambda itu kan N kali P. Maka diperoleh lambdanya itu adalah 8. Sehingga ditanya itu saat X-nya kurang dari 7 yang bergelembung. Berarti peluang X kurang dari 7 itu adalah kita lakukan sigma ya. Kita pakai sigma X0 sampai 6 binomial X N-nya 8.000, lalu P-nya 0,01, kita lakukan pendekatan ke Poisson, berarti X-nya 0 sampai 6, P, X, lambda, lambdanya 8. Nilai ini kita cari di tabel Poisson, maka akan diperoleh hasilnya 0,3134. Demikian penjabaran materi kali ini. Semoga kalian bisa mengikuti. Cukup sekian dan terima kasih.